Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, kita mau menyapa Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyapa Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, Bapa yang terkasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di dalam istirahat kami pada malam hari, dan kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru serta kesehatan yang baru ya Bapa. Tuhan, kami mau menyapa Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, terlebih untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Perlengkapi hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan kekurangan, agar firman-Mu boleh diberitakan pada pagi hari ini kepada saudara-saudara terkasihku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menyapa kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gemuruh yang hebat. Katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca Kitab Wahyu, banyak orang yang berpikiran tentang akhir zaman atau akhir hidup umat manusia. Oleh karena itu, Kitab Wahyu bukan merupakan kitab favorit orang banyak. Karena tidak jarang setelah membaca Kitab Wahyu ini, banyak orang yang bergidik karena rasa takut, khawatir akan hidup dan jiwanya kelak. Kenapa hal ini terjadi saudaraku? Karena banyak di antara kita yang mengaku bahwa dia adalah Kristen, rajin ke gereja, memberikan sumbangan dalam jumlah besar, maupun memberikan perpuluhan kepada gereja. Bahkan juga ambil bagian di dalam pelayanan yang ada di gereja. Tapi semuanya ini palsu saudaraku. Karena hal ini dilakukan hanya supaya orang lain melihat bahwa dia mampu, bahwa dia baik, bahwa dia saleh, dan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Bukan untuk bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, hal seperti ini sangat dibenci oleh Allah, karena hidup kita penuh dengan kepura-puraan. Kita tidak menyadari, saudara-saudaraku, bahwa saat ini, bahwa akhir-akhir ini, kita sedang diuji oleh Tuhan dengan adanya virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Bahkan Indonesia tidak luput dari virus yang menakutkan ini. Semua gerak-gerik kita dan ruang lingkup kita dibatasi dan terbatas karena adanya virus corona. Sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang ditebus dengan darahnya, kita harus benar-benar menyikapi positif hal yang sedang terjadi ini. Karena kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Tuhan rindu kita melakukan sesering mungkin bersekutu dengannya, mempererat hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak kita di rumah tangga kita masing-masing. Yang mungkin sebelum virus ini terjadi atau menyebar, tidak terdapat
komunikasi antara keluarga yang manis, erat dan harmonis. Begitu juga dengan hubungan kita pada Tuhan, Sang Pencipta kita. Dalam nats ini saudaraku, Tuhan menuntut kita agar hidup dalam kekudusan. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan yang diinginkan Allah di sini, saudara-saudaraku, tidak cukup dengan tekad saja. Tapi kekudusan yang harus dilakukan dalam hidup kita, dan kita harus menjauhi dosa, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah dalam hidup kita di dunia ini. Dengan hidup yang penuh kekudusan, maka kita akan menjadi anak-anak yang dewasa rohani. Dan hal ini, saudaraku, dapat kita baca di dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebagai anak yang dewasa rohani, maka kita harus setia dalam menghadapi setiap tantangan, penderitaan yang terjadi dengan sukacita dan bersyukur padanya. Bukan berdasarkan seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi seberapa besar tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada waktu yang membatasi keintiman kita dengan Tuhan, Sang Pencipta yang penuh kasih itu. Karena kesempurnaan itu yang akan menyatukan kita. Apa yang kita rasakan di dunia saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga kelak. Dalam kitab Wahyu ini menceritakan, akhirnya Tuhan mengalahkan si jahat dan menyempurnakan kembali kerajaannya dan memulihkan kembali seluruh ciptaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang pertama kali itu adalah sebagai juru selamat. Dan kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini adalah sebagai raja dan sebagai hakim. Dia akan menuntaskan masalah dosa, kejahatan, dan penderitaan. Umatnya yang bertekun akan setia akan perintahnya dan akan menikmati perjamuan bersama anak domba untuk menikmati kekekalan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, karena itu tetaplah kita setia dan bertobat atas perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, soraklah bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami berperilaku yang sesuai dan berkenan di hadapan-Mu Bapa, agar kami Tuhan menjadi anggota kerajaan surga yang kekal. Pada saat Engkau Tuhan datang kedua kali, Engkau mengangkat kami menjadi anggota kerajaan surga yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia di dalam kehidupan kami, dimanapun kami boleh berada. Biarlah kami menjadi saksi Kristus yang setia. Terima kasih, hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih anugerah Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.